punya keinginan, boleh. Tapi tugas orang tua itu hanya dua. Satu, arahkan. Dua, doakan. Kalau itu yang ketemu titiknya, maka insya Allah akan jadi kebaikan buat anak-anak kita. Assalamualaikum ibu-ibu. Hari ini kita mau membahas tentang ambisi nih. Hayo, siapa ibu-ibu yang suka maksain anaknya? Ketika seorang anak berbakti sama orang tuanya, itu kewajiban. Maka langsung Allah yang akan memberikan pahalanya. Jangan sibuk menuntut, tapi lupa menuntun. Padahal yang kita butuhkan, jangan tuntut anakmu untuk seperti apa yang kamu mau. Yuk kita belajar bareng Ahilman agar hati kita dilembutkan. Makanya AA tuh paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah. Kenapa gemesnya? Gemes. Waduh, Aa gemes kenapa nih? Pada waktunya, tapi kerja enggak. Usaha enggak. Suruh gerak enggak. Suruh jalan enggak. Statusnya Akan akan indah pada waktunya. Payah status kayak gitu mah, status WhatsApp Alif, Bu. Gimana? Nggak apa-apa lelah, yang penting lillah. Aman ya? Aman. Halo adek. Adek, nanti adek pulang sekolah langsung les ya. Jangan main-main dulu. Iya, les. Biar adek pinter. Adek harus dapat nilai 100, kan adek mau jadi dokter. Iya, pokoknya adek pulang sekolah langsung les ya. Mama lagi dengerin tausiah dulu sama ibu yang lain. Pokoknya adek pulang sekolah, adek harus les, adek harus rajin belajar, harus dapat nilai 100 biar adek jadi dokter. Iya. Jangan lupa les ya. Ya, Assalamualaikum. Bu, anaknya semangat amat ya, Ibu suruh les semua itu. Iya dong, kan anak saya mau jadi dokter, Bu. Tapi kayaknya kayak dipaksain banget ya, Bu ya? Enggak Anaknya kok, ya. enggak. Harus jadi dokter gitu ya? Ih, saya tahu yang terbaik buat anak saya loh, Bu. Enggak kok, insya Allah dokter kan profesinya bagus ya, bermanfaat buat orang lain. Jadi mungkin kalau udah jadi dokter kan biar cepet kaya juga. Kalau saya sih nggak mau maksain anak saya, Bu. Biar aja dia rajin belajar dan menentukan kehidupannya sendiri. Enggak, saya nggak maksain kok, Bu. Saya nggak maksain. Maaf, Bu. Maaf, sabar ya, Bu ya. Enggak kok, tapi kok ibu kenapa sih ikut campur? Bu. Saya kan cuma pengen anak saya jadi dokter, Bu. Lagi apa? Seru banget berdua. Ini Pak Ustadz, saya kan pengen anak saya jadi dokter ya. Saya suruh anak saya les biar pinter, biar dapat nilai 100, biar nanti udah gede dia jadi dokter. Oke. Tapi ibu ini bilangnya saya maksain. Oh, Gitu. oke. Jadi Padahal saya ibunya tahu bilang yang maksain. terbaik buat anak Tapi ibu saya. tahu kalau yang terbaik untuk anak ibu. Iya. Ibu tenang, duduk di situ nanti dijelasin sama AA ya. Itu tentang ambisi berarti ibu-ibu ya. Saya boleh nyapa dulu yang di rumah? Boleh. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang hadir di studio dan selamat pagi juga pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan dan tetap berilmu, yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Jadi pagi-pagi udah dikasih perdebatan. Ibu yang satu tahu betul apa yang terbaik untuk anaknya nih. Iya. Ibu yang satu kesannya katanya memaksakan banget anaknya, terlalu sibuk untuk belajar. Nah ini Iya. kan kaitannya sama ambisi nih ya. Kalau menurut A tuh ketika bicara ambisi ini dalam pandangan Islam seperti apa sih? Atau mungkin langsung aja kasih tahu saya ya, supaya lebih seru nih. Boleh. Kalau gitu ibu-ibu kita langsung dengerin tausiah dari Ahilman ya. Oke, ini dia Ahilman, silakan. Boleh minta tepuk tangannya? Mangga. Baik, terima kasih Mas Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Coba saya mau bertanya, ibu-ibu, siapa di sini yang pengen punya anak yang soleh? Angkat tangan, katakan saya. Mau? Siapa di sini yang pengen punya anak yang sukses? Mau? Mau. Mau aja, mau banget.
Mau banget. Cius. Cius. Mie apa? Baik. Aa, kalau kita punya ambisi itu baik atau tidak? Baik. Benar. Kamu nanya. Ambisi itu kalau terukur dan sesuai dengan usaha kita itu baik. Tapi kalau tak disertai dengan usaha namanya ambisius. Bedakan antara ambisi dengan ambisius. Ambisi boleh karena ada usahanya. Tapi kalau ambisius itu nggak boleh. Kenapa? Karena tidak disertai dengan usahanya. Pengen punya anak yang sukses boleh. Boleh. Punya anak yang soleh boleh. Boleh. Tapi ketika kita punya keinginan itu harus dibuktikan dengan usahanya. Tapi hati-hati, jangan sampai ambisi kita memaksakan bahkan mengambil kebahagiaan anak kita. Betul apa enggak? Betul lah. Karena banyak Mas Temi sekarang Iya. orang tua yang mengedepankan ego orang tuanya tapi mengabaikan kemauan anaknya. Betul apa enggak? Betul. Ada enggak yang di sini begitu? Ada. Bohong nggak? Bohong. Ada apa enggak? Yang mana orangnya? Jadi pokoknya kamu harus kayak yang mama mau. Harus kayak yang papa mau. Padahal anak kita punya keinginan atau tidak? Punya. Anak kita punya harapan atau tidak? Ya. Boleh jadi benar kita punya harapan bagi anak. Tapi jangan sampai lupa bahwa anak pun juga punya harapan. Maka bagaimana sikap yang terbaik? Islam mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah. Untuk diskusi sama anak kita. Anak kita bukan patung yang hanya diam saja. Betul? Anak kita bukan hanya benda yang hanya diam saja. Betul? Anak kita adalah makhluk Allah, manusia yang punya pola pikir, punya ide, punya gagasan. Maka sebaiknya jadi orang tua jangan egois. 1, 2, 3. Guys. Ada yang egois di sini? Ada. Yang mana orangnya yang duduknya paling belakang biasanya. Maka orang tua nggak boleh egois. Orang tua harus mengerti bagaimana perasaan anak. Betul? Karena saat anak menjalani sesuai dengan apa kemauannya, keinginannya, biasanya anak itu akan sampai pada titik kebahagiaan yang dia miliki. Betul? Berapa banyak orang tua yang memaksakan kehendaknya tapi merenggut kebahagiaan anaknya. Berapa banyak orang tua yang bilang gini, kamu ngertiin mama. Mama teh ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Dimana kalau anak kita jawab begini, suruh siapa? Nah, durhaka dong ntar ya. Anaknya. Kadang-kadang kita suka bilang begitu. Padahal mohon maaf, yang harus ngerti itu kita sama anak atau anak sama kita? Oke, ini pertanyaan ya. Yang harus ngerti itu kita sama anak atau anak sama kita? Saling mengerti ya? Harusnya saling mengerti, tapi sebaiknya yang harus mengerti itu adalah orang tua sama anak. Betul? Kadang ibu sering bilang begini, nak hargai mama. Kata anaknya, berapa harganya? Gimana kalau begitu jawabannya? Pasti sakit hati. Oleh karena itu, punya harapan boleh, punya keinginan boleh. Tapi jangan sampai harapan tinggal harapan, harus dengan usaha yang dibuktikan. Setuju? Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semua. Amin. Boleh minta tepuk tangannya? Ini menarik ya. Tadi Ya. bilang, jadi orang tua yang harus mengerti Iya dong. kepada anaknya. Karena secara usia. Karena secara usia, secara tingkat pengalaman, pemahaman. ya orang tua itu kan lebih duluan dibanding anaknya. Nah sekarang, ya ini otokritik bagi kita. Ya, betul. Kadang kita mengedepankan sesuatu yang menurut kita benar, boleh jadi dalam pandangan anak kita itu belum tentu benar gitu. Maka jadi orang tua harus ada ilmu sekarang Mas Temi. Kalau jadi orang tua nggak ada ilmunya sekarang tuh susahnya luar biasa. Karena anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang sama apa beda? Beda. Beda. Kita dulu lewat depan orang tua tuh kan Masya Allah gitu ya. Iya. Malunya, takutnya Iya, luar biasa. Anak sekarang beda. Cuek aja. Cuek Biasa aja. Maka gitu. pendekatannya tuh harus berbeda. Karena anak zaman old dan anak zaman now, Now. tuh beda. Iya. Kalau sekarang kita nyuruh sesuatu sama anak kita, lain jawabannya. Mereka lebih tahu duluan dibanding kita. Betul nggak? Kata mereka, kok aku nyari begini jawabannya?
Kok aku nyari begini jawabannya? Bawaannya pasti sakit hati buat kita. Makanya jadi orang tua jangan baper. Jangan bawa perasaan. Kamu tuh ya anak ya, gak pernah ngertiin mama. Mama tidak ada masalah sama bapak kamu. Kata anaknya, terus masalah gua apa? Mas Buloh, masalah buat lo kan gitu. Jadi dibalikin sama anak kita. Makanya sebenarnya jadi orang tua kudu punya ilmu. Hatinya kudu lapang. Betul gak Bu? Betul. Apalagi jadi ibu, jadi istri, Masya Allah. Jadi ibu itu susah. Karena jam kerjanya dari terbit matahari sampai terbenam mata anak suami. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Bener, tak? Maka harus kuat, apalagi rumah tangga, betul? Rumah tangga itu rumit, maka butuh ilmu, butuh pendidikan yang bisa dihadirkan di rumah tangga itu. Kayak ini menarik nih ibu-ibu ngomongin soal ambisi nih. Ya. Waduh, ini keponya udah tingkat tinggi nih ibu-ibu yang hadir di studio. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke AA. Kepo deh. Silakan yang bertanya angkat tangannya. Kamu tanya ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA kepo deh. Iya deh, kamu nanya. Nanya apa? Ayo Bu. Nama saya Hesti Dahyani dari Majelis Taklim Nurul Iman Lewiliang Bogor. Oke. Mau nanya ya Pak Ustadz. Ibu, siapa namanya tadi Bu? Hesti. Hesti. Siapanya Hesti Purwadinata Bu? Sama-sama orang Bogor loh Bu. Jadi gini Pak Ustadz, anak saya itu suka sekali sama sepak bola karena suami saya pengen dia itu jadi pemain sepak bola. Sedangkan saya ingin menjadi ke akademis gitu ya. Saya marah-marahin tuh anak saya. Kalau nggak ranking 1 nggak boleh main sepak bola lagi. Salah nggak ambisi saya seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih ya. Menarik. Gimana Mas Emi? Suami istri beda nih keinginan ini. Ya kan satu pengen jadi pemain bola, bapaknya Ibu ya. Ibunya pengen ya lebih berprestasi di akademis. Oke. Pertama, yang harus diselesaikan adalah diskusi antara ibu dengan suami. Jangan sampai yang jadi korban anak. Iya kan? Iya benar-benar. Kadang kita punya keinginan, suami punya keinginan, anak jadi korban. Kata anaknya, gue ikut siapa ya? Ini bapak gua, ini ibu gua, bingung kan? Maka step yang pertama, ibu selesaikan dulu diskusi dengan suami ibu. Yang kedua, lihat pertimbangannya. Kira-kira mana yang terbaik untuk anak kita. Jadi pemain bola, bagus. Untuk di akademisi yang serius berprestasi, bagus. Dua-duanya nggak ada yang nggak bagus, dua-duanya bagus. Yang salah ketika nggak ada pilihan. Nah tinggal nanti ibu lihat kecenderungan anak kita arahnya kemana. Iya kan? Karena setiap anak itu kan punya potensi masing-masing. Maka sebaiknya kalau dia cenderungnya ke akademik, maka diseriusin di situ. Kalau dia cenderungnya ke olahraga, diseriusin di situ. Dan ini kunci ya, segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sempurna, jangan setengah-setengah. Karena yang setengah-setengah biasanya nggak jadi apa-apa. Nanggung gitu ya? Nanggung. Makanya ketika anaknya pengen anak jadi pemain bola, bapaknya pengen jadi pemain bola, ya udah, diseriusin di situ. Nah maka nanti akan ada prioritas. Insya Allah dua-duanya baik. Yang tidak baik ketika nggak ada pilihan. Yang tidak baik ketika anak kita punya potensi, tapi kita tidak mengasah potensi itu. Maka kami itu di falsafah Sunda, ada 3 istilah Mas Temi. Ada silih asih, silih asuh, silih asah. Ada berapa? 3. Asih, asuh, asah. Usia 0 sampai 5 itu asih. Usia 6 sampai 15 itu asuh. Usia 17 sampai dia dewasa itu asah. Nah, maka di saat-saat usia tertentu kita harus lihat seperti apa potensi dari anak kita. Insya Allah dua-duanya baik. Yang gak baik ketika ibu berantem sama suami di depan anak ibu. Anak ibu nonton. Bapak, ibu, itu yang gak baik. Insya Allah. Gitu. Tapi ya kadang-kadang gini ya, kita sebagai orang tua tuh suka punya dalam ya ambisi yang pasti ya.
Jadi secara nggak langsung kita tahu nih anak kita tuh nggak suka dengan hal A misalnya. Oke. Tapi kita tuh suka gitu, Wak. Secara nggak langsung coba kita arahkan. Itu gimana tuh Wak, kalau kayak gitu, Wak? Iya, diarahkan itu baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan anaknya jadi sesuatu yang tidak membahagiakan. Maka kalau kita mau mencintai sesuatu, sukai dulu. Kalau kita mau expert pada sesuatu, sukai dulu. Karena kalau kita sudah rebut kebahagiaan saat dia menjalaninya, ujungnya nggak akan menyenangkan. Iya nggak? Buat apa kita menjalani sesuatu kalau dipaksakan? Akhirnya mungkin orang tuanya happy tapi anaknya enggak kali ya? Enggak, iya. Yang ujungnya nanti kan banyak anak-anak yang di perjalanan jadi apa ya? Ya mereka nggak mau lagi tinggal sama orang tua, nggak punya lagi semangat hidup. Biasanya karena kebahagiaan waktu kecilnya itu diambil oleh orang tuanya yang memaksakan kehendak untuk anaknya. Masya Allah. Gitu. Gitu. Oke, ini semakin menarik nih ngomongin soal ambisi. Kalau gitu kita break dulu, jangan kemana-mana. Tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Orang tua tuh kalau cita-citanya nggak kecapek, pengen anaknya nerusin. Bener? Kayak saya, bapak, saya pengen buat cita-cita dia, saya terusin. Saban saya lagi tidur, Bu, tiap hari dibangunin. Lip, bangun ke lu. Tidur mulu lu, Tong. Kerja bahagiain rakyat, lanjutin cita-cita bapak. Jadi Power Ranger. Susah bener, Pak.